warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan beberapa dari perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya wajib maupun yang sunnah. Dan kita berharap tentunya mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita laksanakan seluruhnya dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Salam dan salam telah kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini, pada pertemuan perdana ini, kita akan membahas satu tema tentang al-usul as-sittah, 6 prinsip keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu istilah yang sering kita dengar disampaikan oleh para asatidzah, para guru-guru kita tentang siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang Bapak Ibu pembahasan terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi pembahasan yang sangat penting sekali. Kenapa? Setidaknya ada 2 alasan kenapa kita sering membahas dan mengulang-ulang kajian terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa maknanya, kemudian sifat-sifat mereka seperti apa. Ya, ini setidaknya ada 2 alasan. Yang pertama, orang-orang ataupun golongan yang mendapatkan jaminan keselamatan dari Rasulullah SAW, mereka adalah kaum yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat. Banyak sekali riwayat hadis dari Rasulullah SAW, di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW menyampaikan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Akan terpecah umatku, akan terbagi umatku menjadi 73 golongan. Kata umatku di sini para ulama menjelaskan maknanya adalah ummatul istijabah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad itu ada 2, Pak. Ada yang disebut sebagai ummatul dakwah. Ummatul dakwah adalah mereka orang-orang yang wajib mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian mereka yang betul-betul menjawab surat Nabi, masuk ke dalam agama Islam. Ada yang tidak masuk ke dalam agama Islam, tapi secara umum mereka disebut sebagai ummatul dakwah, umat yang didakwai oleh Rasulullah SAW. Sejak Rasulullah SAW diutus sampai hari kiamat, umat manusia disebut sebagai ummatul dakwah Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah ummatul istijabah.
ummatul istijabah di sini adalah khusus bagi mereka orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya 73 golongan yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang perpecahan umat, mereka adalah ummatul istijabah, umat yang menisbatkan diri mereka kepada Islam. Jadi kita tidak membahas sedikit pun tentang hal ini terkait dengan orang-orang yang non-Islam, Bapak Ibu, Yahud dan Nasara ataupun orang-orang kafir dari kalangan agamis, karena tidak masuk dalam pembagian ada perpecahan umat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan akan terpecah umatku, umat Islam berarti Pak, menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka karena para ulama menjelaskan bisa jadi mereka orang-orang yang diancam dengan neraka tidak jadi masuk neraka karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kulluha finnar, tapi semuanya diancam dengan neraka. Illal wahidah, kecuali satu golongan. Kemudian Rasulullah SAW ditanya siapakah satu golongan ini. Jadi ini memang menarik ya Bapak Ibu. Para sahabat itu banyak tanya kepada Nabi, tetapi pertanyaannya hal-hal yang manfaat. Ketika disebutkan di 73 golongan, semuanya diancam dengan neraka. Yang selamat cuma satu. Kemudian ditanya siapa Pak? Yang selamat Pak. Ya. Jadi mereka tidak bertanya 72 golongan siapa saja, karena terlalu panjang tentunya. Jadi siapakah yang selamat itu? Para sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka adalah al-jamaah. Jadi al-jamaah di sini kalau secara bahasa adalah kumpulan Bapak Ibu, sebagaimana ketika kita sholat bersama-sama disebut dengan al-jamaah, bersama-sama. Lawan daripada al-jamaah adalah sesuatu yang terpisah-pisah, ya. Tapi secara istilah ditafsirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain beliau mengatakan ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu apa-apa yang aku dan para sahabatku itu berada di atasnya. Artinya mereka yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah, ini istilah yang terkenal kemudian hari. Ada sebagian ulama yang mengatakan orang yang pertama kali menyebut istilah ahli sunnah wal jamaah adalah Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapakah mereka? Ringkasnya, mereka adalah orang-orang yang komitmen di atas sunnah Nabi, di atas ajaran Nabi ya Bapak Ibu. Karena kalau kita mendengar kata-kata sunnah, jangan sampai kita memahaminya sempit ya Bapak Ibu. Sunnah menurut siapa? Karena ada sebagian orang itu menggunakan kata sunnah tapi pemahamannya sempit, sehingga menjadikan sesuatu sunnah ya secara definisi menurut sebagian para fikih, bahkan ada sesuatu yang masih diperdebatkan hukumnya, digunakan standar sebagai ukuran orang itu ahlus sunnah atau tidak ahlus sunnah. Barakallahu fikum, mereka ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang melazimi sunnah Nabi, ajaran Nabi dan ajaran para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Ini alasan pertama Bapak Ibu. Artinya kita berislam itu satu yang sangat luar biasa. Namun ternyata PR-nya belum selesai. Ya, PR-nya belum selesai. Karena tidak ada jaminan keselamatan ternyata. Tidak ada jaminan keselamatan secara mutlak. Masih diancam sebagaimana dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga betul-betul ini yang mendorong kita untuk mengenal siapa dan mereka serta sifat-sifat ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, motivasi kenapa kita harus kemudian mendalami siapakah kelompok ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua adalah fakta hari ini Bapak Ibu. Fakta hari ini kita lihat tidak sedikit orang mengaku sebagai ahli sunnah. Setiap kelompok mengaku diri mereka ahli sunnah. Paling yang tidak mengaku ahli sunnah siapa? Syiah. Ya, Syiah itu paling anti itu. Ditanya kamu sunnah enggak? Pasti itu. Makanya para ulama mengatakan ahli sunnah itu adalah setiap yang menisbatkan diri mereka pada ahli sunnah dari min tawaifil Islam, dari golongan-golongan di dalam Islam itu sendiri, illa Syiah, kecuali Syiah. Makanya sebagian ulama, misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-asy'ariyah min ahli sunnati jumlatan. Beliau memang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berseberangan dengan kelompok al-asy'ariyah di dalam masalah asma dan sifat Allah, di dalam ya memahami asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini juga menjadi topik pembahasan penting ya, memahami asma dan sifat Allah menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Tentunya nanti kita kenalkan
madrasah madhab para ulama, termasuk di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berseberangan dengan para ulama Al-Asy'ariyah. Di tubuh mereka juga ada ulama-ulama besar ya Pak. Ya, tetapi dengan demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan mereka termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum. Nah, di sini perlu kita pahami Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak boleh dilihat dari seseorang itu salah atau tidak. Karena prinsip dasar yang harus kita pahami, tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu maksum secara manhaj, tapi persoalannya nggak maksum. Ingat ini, para sahabat yang maksum itu ijma'nya, ijma' para sahabat. Persoalannya nggak maksum. Abu Bakar masalah, ya, Umar masalah, tapi salahnya mereka tidak menjadikan kita kurang ajar terhadap mereka. Seperti ini yang kita paham. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama menjelaskan sebelum kita lanjutkan dari ulasan kita kenapa kita harus belajar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dilihat dari sisi orang itu salah atau tidak, tapi dilihat setidaknya dari dua sisi Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari sisi manhajut talaqi, makna mudahnya apa Bapak Ibu? Dari sumber rujukan hukum-hukum mereka itu jelas Pak. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah rujukan hukumnya jelas, Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi, ada ijma', ya, ijma' itu kesepakatan para ulama, ada hukum qiyas, dan ada dalil-dalil yang lain tentunya. Ini adalah rujukan yang jelas Bapak Ibu. Makanya kalau kita diskusi sama orang, ya, ketika kita mengeluarkan dalil ini Al-Quran, ini hadis Nabi, ini ijma' ulama, ini kiasnya, analogi yang benar seperti ini. Kemudian orang mengatakan dalilnya kok mimpi, ya ini nggak jauh, nggak perlu dilanjutkan diskusinya, capek Pak. Ya, jadi ini satu bagian ukuran seseorang itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sumber dalilnya jelas. Yang kedua, cara menggunakannya jelas Pak. Cara menggunakan jelas, karena orang-orang yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah itu tidak mesti nggak punya dalil. Ada sebagian orang menggunakan dalil tapi penerapannya salah. Misalnya ada orang menggunakan dalil tentang masalah kepemimpinan atau apa ya Bapak Ibu, barang siapa yang tidak baiat kepada imamnya maka dia mati, ketika mati jahiliyah kan, mamma tawalaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Ini memang ancaman yang sangat keras ya Bapak Ibu, seorang muslim yang mati ya dalam keadaan tidak memiliki pemimpin. Tetapi ini ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah seseorang yang membaiat pemimpin besar kaum muslimin, bukan membaiat pemimpin dari satu organisasi kecil atau kelompok-kelompok dari kaum muslimin. Sehingga ada sebagian kalangan menafsirkan secara serampangan, jadi dia memiliki satu kelompok, kalau orang itu tidak gabung dengan kelompok tersebut dianggap kafir. Nah ini bahaya ini. Ya, masalah kafir ini sesuatu yang sangat bahaya Bapak Ibu, saya katakan sakral sekali Pak, karena konsekuensinya banyak. Ya, masalah takfir manusia kafir ini sangat berat sekali Bapak Ibu. Makanya para ulama mengatakan kalau kita salah di dalam tidak mengafirkan orang, itu lebih ringan dibandingkan kita salah dalam mengafirkan orang. Misalnya orang itu betul-betul kebangetan, kalau bahasa kita berkele Pak. Itu orang saking hati-hatinya, dia tidak, nggak kafir kan. Padahal di sisi Allah itu kafir. Itu lebih mending daripada orang yang beristihad si fulan itu kafir, padahal di sisi Allah tidak. Ini saking sakralnya masalah waris kafir pada orang lain, dan tentunya ini bukan otoritas setiap orang mukallaf dari kaum muslimin. Nah, di sini tentunya nanti kalau Allah berikan usia ya Bapak Ibu, diberikan kesempatan, ini juga termasuk bagian prinsip Ahlus Sunnah yang akan kita bahas, masalah iman dan kekufuran. Masalah waris kafir harus kita pahami sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dorongan yang kedua kenapa kita belajar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena tidak sedikit orang itu mengaku dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap kelompok mereka mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi sesungguhnya siapakah Ahlus Sunnah? Mereka adalah orang-orang yang betul-betul melazimi ajaran Nabi dan ajaran para sahabat, tentunya bukan menurut tafsir kita sendiri-sendiri ya Bapak Ibu, kita merujuk kepada para ulama. Ada ulama-ulama yang diakui oleh umat ini sebagai rujukan kita di dalam menerjemahkan makna daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Karena kadang-kadang kita itu ketika disodorkan satu nas susah memaknai Pak.
Makanya perlunya kita kepada para ulama itu penting sekali. Sehingga kita tidak bisa langsung mempraktekkan satu dua hadis yang datang kepada kita, padahal ada hadis-hadis yang sekian banyak yang saling menafsirkan, saling mengkhususkan, kadang ada yang menghapus hukumnya. Makanya pernah saya tanya kepada sebagian jamaah, ada sebuah hadis Bapak ini, ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Saya tanya kepada jamaah, ini kira-kira artinya apa Bapak Ibu? Sabda Nabi, la yahillu limri'in muslimin ayasqiya ma'ahu zar'a ghairihi. Tidak halal bagi seorang muslim yang menyiramkan airnya di tanaman tetangganya, di tanaman temannya. Itu maknanya apa, Pak? La yahillu limri'in muslimin ayasqiya ma'ahu zar'a ghairihi. Tidak halal bagi seorang muslim menyiramkan airnya di tanaman tetangga. Berpikir, berarti nggak boleh ini ya. Gimana? Menyirami rumput tangan. Masya Allah, luar biasa. Jadi maknanya bukan air yang sebenarnya, tapi seorang laki-laki tidak boleh menggauli seorang wanita yang sudah hamil. Jadi ketika terjadi peperangan, jadi wanita-wanita kafir itu menjadi tawanan. Ketika didapatkan wanita kafir itu hamil dan dia menjadi hamba sahaya. Ini pembahasan hamba sahaya juga perlu pembahasan yang detail ya Pak, karena ada subhat-subhat. Ya hari ini kita pernah mendengar ya, wanita yang penting dia ridho, bukan mahram kita, nggak dipaksa, itu halal digauli dengan alasan milkul yamin, statusnya seperti hamba sahaya. Itu kurang ajar Pak. Ya, yang penting dia ridho, nggak ada hubungan mahramnya, itu halal atas dasar apa? Milkul yamin. Tadi sampaikan Bapak tadi, Masya Allah. Jadi aslinya secara hukum dasar, ketika seseorang statusnya menjadi hamba sahaya itu halal digauli oleh majikan. Tapi ini nanti ada detail ya Pak ya. Dan hari ini nggak ada budak ini ya, ingat ya. Tidak ada hamba sahaya hari ini. Nah ketika didapatkan wanita itu hamil, maka tidak boleh dicampuri. Ya, tidak boleh dicampuri ketika di dalamnya ada benih orang lain. Jadi jangan sampai ditafsirkan ketika tetangganya airnya itu mampet, mesin airnya mati, minta air, Pak tolong minta air, nggak ada nih, ada hadisnya, nggak boleh kan. Jadi salah memahami satu hadis. Maka di sini menjadi satu isyarat Bapak Ibu pentingnya kita merujuk kepada para ulama. Barakallahu fikum. Ini sedikit mukadimah Bapak Ibu, dan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah al-usul as-sittah. 6 pokok keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. 6 pokok di sini ada sesuatu yang sebenarnya sering kita dengar ya Bapak Ibu. Al-usul as-sittah, 6 usul atau 6 pokok keyakinan Ahlussunnah adalah 6 rukun iman. Ya, rukun iman atau yang disebut dengan al-usul as-sittah. Rukun iman yang merupakan pokok-pokok keyakinan kita, keimanan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, penting kita pahami secara benar. Karena memang nanti ada prinsip-prinsip keyakinan yang menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya kelompok yang disebut dengan Mu'tazilah. Mereka rukun imannya tidak 6 di sini Bapak Ibu, ada yang disebut istilahnya oleh mereka dengan al-usul al-khamsah. 5 pokok prinsip mereka. Nah, ini nanti insya Allah pelan-pelan akan kita bahas. Ya, kalau tidak pada kesempatan malam hari ini ya di kesempatan yang lain. Al-usul al-khamsah li ahli sunnati wal jamaah, lil mu'tazilah ya. Ada 5 pokok prinsip orang-orang Mu'tazilah yang ini nanti berbeda dengan prinsip keyakinan ahli sunnah wal jamaah, walaupun terkadang istilahnya sama. Tapi di sini yang pertama, bagian yang penting kita yakini, rukun iman jelas ada 6. Ini kita hafal alhamdulillah, tetapi mirisnya beberapa saat yang lalu saya melihat potongan video yang menyebar, yang mampir di beranda saya. Ada anak-anak sekolah, bukan orang Jawa, bukan orang Bule, orang Indonesia, Pak. Anak-anak SMA ditanya rukun Islam, rukun iman, nggak bisa jawab. Nah ini PR kita loh Pak. Makanya dakwah itu aslinya ya nggak sebatas di masjid. Makanya kalau jamaah masjid ini banyak anak-anak mudanya, kita buat divisi dakwah yang mereka itu dakwahnya bukan hanya di masjid, tapi bagaimana bisa dakwah di terminal gitu ya.
sebelum berangkat minta waktunya, Pak, Bapak Ibu minta waktunya 5 menit, nyampaikan wajibnya sholat, kemudian masalah ini tidak wajib. Jadi barakallahu fikum, ini PR kita bersama dalam kondisi hari ini akhir zaman banyak fitnah. Ada sebagian, bahkan mungkin tidak sedikit dari kalangan generasi Islam yang tidak tahu hal-hal yang sangat prinsip di dalam Islam. Ya, ini bisa dites Bapak Ibu, kita datang ke satu sekolah, ditanya siapakah mereka orang-orang yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, kemudian berikutnya ditanya siapa yang bisa baca Al-Quran. Yang bisa baca Al-Quran, bacaan Al-Quran yang benar itu berapa persen, itu bisa dites Pak. Dan ini semua PR kita bersama. Para bapak itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rukun iman di sini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat maknanya. Dalam ayat ini adalah penjelasan terkait dengan kewajiban kita di dalam keimanan, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, iman kepada para rasulnya, ya, iman kepada hari akhir dan qada serta qadar Allah, walaupun tidak disebutkan dalam ayat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak disebutkan pada ayat ini, namun disebutkan pada ayat yang lain. Dan terkait dengan qada dan qadar dijelaskan secara definitif di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya sebuah hadis yang sangat masyhur Bapak Ibu yang disebut dengan hadis Jibril. Ya, hadis Jibril di mana satu hari ketika Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabat, datanglah seseorang laki-laki digambarkan dalam hadis yang sangat putih, bajunya sangat hitam, rambutnya tidak terlihat dia seorang musafir, tidak ada tanda-tanda seorang musafir. Maksudnya apa Bapak Ibu? Seorang musafir apalagi di zaman dahulu itu kelihatan sekali. Ya, perjalanan di tengah-tengah padang pasir, bajunya kusut, jadi rambutnya tidak rapi, kakinya berdebu gitu kan. Tapi ini orangnya rapi, masuk Allah rambutnya rapi, bajunya putih bersih, nggak ada bekas besar terkena debu padang pasir. Tapi anehnya tidak dikenali oleh satu pun dari mereka para sahabat yang tinggal di situ. Dan kemudian mengajukan pertanyaan kepada Nabi, di antaranya adalah Jibril dalam bentuk laki-laki yang tidak dikenal pada waktu itu. Kalau itu Jibril, tidak ada yang kenal. Tanya kepada Nabi tentang masalah iman. Rasulullah menjelaskan al-imanu an tu'mina billah. Iman itu iman pada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar Allah, ketetapan Allah, baik yang disukai maupun yang tidak disukai, baik yang manis rasanya ataupun yang pahit rasanya. Kemudian Jibril mengatakan sodaqta, benar-benar, ya pas nih Muhammad. Sampai orang heran, ini orang ngetes tuh gimana kan gitu kan? Para sahabat tanda tanya, tapi orang itu diketahui identitasnya sebagai Jibril utusan Allah setelah sekian hari, Pak. Disebutkan oleh sebagian ulama, ya, itu berlalu setelah 3 hari Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, atadri manis sa'i? Kamu tahu nggak yang nanya siapa? Umar mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini jawaban para ulama menjelaskan, jawaban diucapkan ketika Rasulullah masih hidup. Ya, para ulama menjelaskan sebagian mereka kalau Rasul sudah meninggal maka jawaban kita ketika kita tidak tahu cukup wallahu a'lam. Tapi ada sebagian juga mengatakan boleh menambahi Pak Allah wa rasuluhu a'lam ketika dalam urusan agama, karena memang apa? Rasulullah adalah orang yang paling tahu tentang urusan agama. Tetapi banyak para ulama ketika kita ditanya sesuatu kita tidak tahu dan itu terjadi setelah Rasulullah wafat, tentunya seperti itu karena kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, kita mengatakan Allahu a'lam. Kemudian Rasulullah mengatakan dia adalah Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang mengajarkan agama bagi kamu. Ini hikmahnya besar ya Pak. Artinya apa? Jibril diketahui setelah pergi. Coba bayangkan kalau waktu datang Rasulullah ngasih tahu Jibril. Kalau terjadi zaman sekarang kan orang pada minta selfie gitu kan. Jibril ngomong kapan terulang lagi. Ini hikmahnya besar. Jibril diketahui identitasnya setelah lalu beberapa hari. Ini beberapa dalil, satu dari Al-Quran dan satu dalam hadis
terkait dengan 6 prinsip keimanan kita di dalam agama kita. Yang pertama al-imanu billah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman kita kepada Allah itu bukan hanya sekedar iman kita kepada Allah. Makanya para ulama sedikit, saya katakan sedikit Pak, karena tentunya rinciannya panjang sekali. Iman kepada Allah itu setidaknya mencakup 4 hal. Ya, 4 hal. Pertama al-imanu biwujudillah. Iman terhadap wujud Allah. Wujud Allah itu nyata Pak. Wujud Allah itu nyata. Karena ada sebagian kalangan mengatakan wujud Allah itu tidak nyata. Wujudnya itu hanya di alam imajinasi. Ada seperti itu. Makanya kita meyakini Allah itu wujud. Allah itu ada. Ini hal pertama terkait dengan iman kita kepada Allah. Wajib dan yakin akan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang wujudnya tentunya kita tidak boleh bertanya tentang bagaimana wujudnya Allah, bagaimana rupanya Allah. Itu susah itu jawabnya karena nggak ada bocorannya. Kalau kemudian orang mengarang-arang tanpa dasar, berarti dia berani berkomentar tentang Allah tidak berdasarkan ilmu. Ya kan Pak? Ini harus hati-hati. Nanti insya Allah pembahasan lebih detail terkait dengan ini, pembahasan tentang asma dan sifat. Kedua, al-imanu bi rububiyatillah. Iman dengan rububiyahnya Allah. Ya, iman dengan rububiyah Allah. Artinya rububiyah di sini adalah iman dan yakinnya kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang berkuasa untuk menahan air hujan. Gak ada manusia pun yang bisa menahan air hujan. Ya, sekarang kan lagi rame Pak. Jadi langit itu ada remote-nya gitu. Remote-nya kayak apa lagi? Allah musta'an. Hati-hati Pak. Mungkin kita yang sering ke masjid nggak terganggu, tapi apakah terjamin orang-orang nggak datang ke masjid, jarang datang ke masjid untuk sholat saja, nggak pernah ngaji? Apakah terjamin kalau dia itu tidak meyakini seperti itu? Ya Pak. Betapa banyak orang yang mengaku dirinya Islam tapi biasa kedukun, percaya tukang ramal. Padahal itu hati-hati sekali. Harus hati-hati sekali sih. Maka iman terhadap rububiyah Allah, yakin Allah memiliki otoritas af'al perbuatan-perbuatan yang itu memang patut bagi Allah dengan keagungannya. Kemudian yang ketiga masuk bagian daripada kewajiban kita iman kepada Allah adalah al-imanu bi uluhiyatihi, iman terhadap uluhiyah Allah. Maknanya apa? Ketika kita iman kepada Allah bukan hanya percaya tapi harus komitmen kita sebagai hamba Allah untuk mengesahkan Allah. Ini penting. Dan sampai tiap hari kita ucapkan syahadat, tapi kita beribadah kepada selain Allah. Dan ibadah di sini tidak hanya sebatas sholat, ya tidak sebatas rukuk dan sujud saja. Makanya saya tertarik dengan tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kata orang Wahabi yang nggak masalah. Ya karena beliau tidak nabi pasti ada salahnya kan gitu kan. Beliau fokus dalam tauhid uluhiyahnya dalam kitab tauhid. Yang disyarah oleh banyak para ulama menjelaskan tentang luasnya makna ibadah dan jenis-jenisnya. Ini penting sekali sehingga orang itu nggak gampang sumpah menyebut nama Allah, bernadar kepada selain Allah. Itu prinsip seorang muslim bagaimana di dalam ibadahnya hanya diperuntukkan kepada Allah. Maknanya apa Bapak Ibu? Kenali ibadah dan macam-macamnya. Jangan sampai salah satu bentuk ibadah itu diperuntukkan kepada selain Allah karena cacat tauhid uluhiyah seseorang. Ini penting, makanya berarti apa Pak? PR kita itu banyak. Kalau kita sudah paham berarti pada kita mendakwahkan kepada orang lain. Yang keempat adalah al-asma was sifat, al-iman bi asma'illahi was sifatih. Iman terhadap asma dan sifat Allah. Maknanya apa Bapak Ibu? Kita setiap hari menyembah Allah. Kita yakin Allah itu punya nama-namanya Allah dan nama-nama yang lain. Dan selain nama Allah punya karakter, punya sifat. Jangan sampai kita itu nggak kepo tentang Allah. Itu nggak sopan. Allah saja nggak usah. Jangan. Kita bagaimana bisa cinta kepada Allah tapi kita tidak mau mengenal Allah. Padahal dalam pembicaraan kita sehari-hari ada ungkapan kalau nggak kenal nggak cinta kan Pak. Dan Allah itu punya identitas. Namanya bukan hanya Allah. Ya, maka sebutlah Allah atau sebut apapun dari namanya. Ini nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang jumlahnya banyak. Ya mungkin sebagian orang meyakini jumlahnya 99, tapi banyak para ulama mengatakan bahkan Al-Imam An-Nawawi sendiri. Ya, Al-Imam An-Nawawi seorang ulama besar, namun dalam masalah ini beliau berpaham Asy'ari. Beliau mengatakan nama-nama Allah
itu tidak terbatas. Sedangkan hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina ya isman mi'ah ila wahidah man ahsaha dakhala jannah. Bagi Allah ada 99 nama 100 kurang 1 yang menjaganya esoknya masuk surga. Itu bukan pembatasan, tapi keutamaan orang yang menguasai 99 nama Allah dari nama-nama Allah yang ada. Karena Nabi Muhammad pernah meminta kepada Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan namamu milikmu. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa sammaita bihi nafsak, yang mana nama-nama itu engkau sematkan untuk dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahada min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada nabimu, kepada rasulmu, au ista'tarta fi 'ilmil ghaib indak, atau nama-nama yang engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib. Jadi apa Bapak Ibu? Ini satu kaidah Pak, baru satu kaidah, yaitu dalam asma Allah, bahwa nama Allah itu tidak sebatas 99, tapi nggak boleh ngarang. Ya, yang kita tidak ketahui kita serahkan kepada Allah, dan Allah juga memiliki sifat-sifat, dan ini nanti juga ada kaidah-kaidahnya Pak. Karena tidak hanya sebatas kulitnya saja, kita memahaminya dengan benar sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti hari ini mungkin pro kontra tentang masalah Allah istiwa di atas arsy ya, Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Menjadi pro kontra, banyak ayatnya. Nanti tanya kepada para asatidz, tidak hanya satu ayat, ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan Allah istiwa di atas arsy. Arsy itu singgasana. Allah istiwa, tapi saya agak berat menerjemahkan istiwa dengan bersemayam gitu ya. Ya, istiwa itu maknanya al-'ulu wal irtifa, yaitu berada di atas. Kalau bersemayam nanti orang bayangkan bersemayam itu duduk atau berbaring kan gitu Pak. Maka kita kenalkan istiwa ya istiwa, gitu kan. Jadi arsy itu makhluk yang paling tinggi dari ciptaan Allah. Di atas kita ada langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, 5, 6. Nah, di situ ada akar dari Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pohon Pak, pohon sidr, pohon bidara yang sangat besar. Ya, jadi auraquha kalfilah. Jadi daunnya seperti telinga gajah. Buahnya itu gede seperti kendi ataupun kilal ya, tempat air. Kendi atau gentong itu Pak. Kalau pohon bidara hari ini daunnya kecil-kecil ya, begini. Buahnya kecil Pak. Sidratul Muntaha, rajanya sidr, rajanya bidara di langit itu akarnya ada di langit ke-6. Kemudian puncaknya berada di langit ke-7, itu Sidratul Muntaha. Dari langit ke-6 sampai langit ke-7. Ini pol. Disitulah batas malaikat Jibril mengantar Nabi Muhammad. Gak bisa nembus itu. Tapi Nabi Muhammad bisa menembus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di atasnya ada air dan di atasnya ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Dari situ Bapak Ibu, Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy. Di sini ada yang memaknakan bahwasanya makna sesuai dengan ya zahirnas, tapi nggak perlu tanya bagaimana istiwa Allah, nggak ada ilmunya begitu. Tapi ada yang menafsirkan istiwa Allah itu bukan berarti yang sebenarnya, tapi menunjukkan ketinggian kedudukan Allah, bukan datnya. Karena kalau ditetapkan datnya berada di sana, berarti Allah butuhkan tempat. Benar juga kalau orang dipikirkan gitu kan. Tapi soal nanti kita akan sampaikan Pak, kalau Allah berikan kesempatan kita akan sampaikan dalil-dalil yang saya mencoba untuk meramunya dengan ringan sehingga sama-sama mudah kita pahami Bapak Ibu, dan kita nanti mengenal mana yang menyimpang. Karena ada kelompok yang sangat ekstrim di dalam menolak asma dan sifat Allah. Ada kelompok namanya Jahmiyah, tapi ini cukup sedikit lewat, nanti insya Allah juga akan kita bahas Jahmiyah itu siapa. Salah satu pentolaknya namanya Jahal bin Sufyan. Jelas Jahmiyah itu nolak betul. Nama Allah, sifat-sifat ditolak. Allah yang Allah saja. Jangan sampai kau tetapkan nama bagi Allah. Kenapa? Kamu ngasih nama Allah kayak manusia aja. Kamu punya nama nggak? Punya. Allah kok dikasih nama? Padahal laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti apapun dari makhluknya. Surat Asy-Syura ayat 11. Berarti tujuannya baik kan Pak? Jahmiyah tujuannya baik kan? Aslinya tujuannya baik, maka tidak segala niat yang baik itu diterima dalam Islam. Tidak segala sesuatu yang tujuannya baik itu diterima. Lihat syariatnya benar atau tidak. Makanya
Jahmi Sofwan itu ketika melihat firman Allah, karena dia menolak seluruh sifat Allah termasuk istiwa. Ketika dia membaca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsy, apa yang dia katakan? Lau wajadtus sabil li haqqi hadhil ayat min hadzal mushaf la fa'al. Andaikan aku punya cara untuk menghapus ayat ini dari mushaf ini, akan aku lakukan. Bayangkan, saking menolaknya sifat Allah, dijelaskan secara nyata dalam ayat, dia mengatakan seperti itu. Itu luar biasa. Makanya penting sekali saya katakan, iman pada Allah jangan hanya berhenti ya Allah itu ya memberikan rezeki, Allah tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Karena ini hari ini yang lagi ramai tentang masalah wali dan wali ya Pak. Wali, kalau ingin jadi wali daftar dulu kan gitu kan. Ya ada proposalnya kan gitu kan. Wali itu ada disebutkan dalam Al-Qur'an. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah mereka di antara karakternya tidak sedih, tidak takut. Tidak sedih dengan sesuatu yang sudah berlalu, Pak. Makanya kalau kita ingat masa-masa yang pernah kita lalui dengan pahit, lupakan, Pak. Dan sampai kemudian kita itu malah ingat akan ujian, terus ingatlah nikmat Allah. Kita mengingat ujian, ingat akan nikmat Allah dan berusaha bersyukur, itu jauh lebih baik dibandingkan kita ingat ujian Allah dan kita berusaha untuk bersabar. Padahal apa Pak? Sabar dan syukur itu kunci masuk surga kan Pak. Tapi syukur itu makam lebih tinggi. Sabar dan syukur itu masuk surga. Maka ada satu ungkapan yang ini hanya candaan. Saat anak tahu lah tentunya. Ya, asyakir wasabir fil jannah gitu ya. Yang bersyukur, yang sabar itu masuk surga. Ada suami istri dua-duanya masuk surga. Suaminya itu syakir, suka bersyukur, istrinya sabar, masuk surga. Suaminya dapat istri cantik, syukur. Ya, istrinya dapat suami yang kurang ganteng, sabar. Itu dua-duanya masuk surga. Asyakir wasabir fil jannah. Baik Bapak Ibu. Jadi aulia Allah tidak sedih, tidak takut untuk menghadapi apa-apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan kita ada masalah sedikit galau, nggak jadi wali kan, kita susah jadi wali. Tapi disebutkan dalam ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kita tuh punya potensi jadi wali, cuma tingkat walayahnya antara satu dengan orang. Tingkat walinya tuh beda, Pak. Ya, tingkat kewalinya beda. Makanya Imam Ibnu Hajar mengatakan syarat jadi wali itu dua aja. Pertama apa? Al-alimu billah. Kedua apa? Al-amilu bi syari'ati. Dua itu aja. Jadi wali pertama kenal akan Allah. Sama Allah saya nggak kenal. Inilah yang disebut dengan ma'rifatullah, mengerti Allah. Dapat musibah muring-muring loh. Itu enggak ma'rifatullah. Padahal dalam ayat ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. At-Taghabun ayat 11. Ya, tidaklah terjadi satu musibah kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang paham, wa may yu'min billahi, yang beriman pada Allah, maka Allah berikan hidayah. Para ulama menjelaskan orang yang paham bahwa ujian itu berasal dari Allah. Kalau pemahaman lebih dalam lagi bahwa itu tanda cinta Allah berdasarkan satu hadis, itulah wali Allah. Oh iya, ini dari Allah, nggak dari yang lain. Malah nyalahkan orang, nyalahkan dirinya sendiri, ya, dengan mukul-mukul atau apa. Itu memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau nyalahkan diri sendiri, iya sih Pak, ya nggak masalah. Oh saya salah karena seperti ini. Tapi orang harus paham bahwa musibah itu dari Allah. Dia sabar akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syarat yang kedua, al-amilu bi syari'atihi, mengamalkan syariat. Maka tidak ada istilah kalau orang sudah jadi wali nggak sholat. Ya, maka nggak perlu kita jadikan dohir dan batin seseorang rival. Nggak ada rivalitas orang yang iman dohirnya, maka iman batinnya, maka dohirnya juga iman. Maka kalau seseorang kemudian mencoba untuk fokus belajar tentang tazkiyatun nafas, tazkiyah itu tathhir ya, mensucikan, membersihkan jiwa, artinya fokus terkait dengan hati, dia melazimi apa-apa yang terkait dengan amalan hati. Sebagian orang menyebutnya dengan tasawuf, walaupun tasawuf ini ya
sebagian orang tidak setuju ya, tapi kalau tazkiyatun nafas orang setuju. Artinya ada satu materi yang fokus membahas tentang bagaimana konsep menyucikan jiwa Bapak. Ini ada madrasah kanan, ada madrasah kiri. Ada orang yang berlebihan dalam hal ini sampai merumuskan hal-hal yang bertolak belakang dengan syariat. Kalau saya lihat biasanya karena mereka fokus pada filsafat. Sesuatu itu ya dipahami dengan cara filsafat. Kalau sesuai dengan logika diterima, kalau tidak sesuai dengan logika ditolak ataupun diartikan dengan makna yang lain tidak sesuai dengan syariat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan terkait dengan al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 hal ya tadi Bapak Ibu. Kemudian iman kepada malaikat secara global, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, al-maqsudu minal imani bil malaikati wal i'tiqadul jazim. Maksud beriman dengan malaikat adalah iman yang kuat bi annallaha khalaqal malaikata min nuri. Kita yakin bahwa Allah menciptakan malaikat itu dari unsur cahaya. Wa hum mawjudun, dan mereka itu betul-betul ada Bapak Ibu. Wa annahum la ya'sunallaha ma amarahum, malaikat adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah mengkhianati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian kalangan tidak yakin akan adanya malaikat. Malaikat itu hanya simbol kebaikan. Ya. Setan itu gak ada Pak. Yang ada adalah simbol keburukan. Makanya kalau orang lagi marah temennya, setan gitu kan. Tapi tidak seperti itu. Malaikat adalah makhluk yang nyata Bapak Ibu, yang Allah ciptakan dari unsur cahaya. Sebagaimana makhluk yang lain, manusia dari tanah. Manusia pertama kali Nabi Adam dari tanah, kemudian iblis dari api. Ini jelas sekali Bapak Ibu. Malaikat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya tidak terhitung. Cuma namanya yang sampai kepada kita terbatas, namun jumlahnya dan bentuknya bermacam-macam. Ada malaikat-malaikat yang luar biasa mulia. Malaikat Jibril dengan 600 sayapnya pernah dilihat oleh Nabi Muhammad secara nyata dalam bentuk aslinya sebanyak 2 kali. Dan malaikat-malaikat yang lain sangat banyak yang Bapak itu disebutkan dalam sebuah riwayat. Kalau orang itu ketika tidur, kemudian dia sebelumnya berwudu membaca ayat kursi, maka malaikat akan tidur di selimutnya. Itu ada. Sudah bisa. Nanti ditutup, nanti lanjut lagi atau gimana? Ada tuh. Salah ada ditutup. Ada terus baru mulai. Oh iya, baik. Silakan Bu Andin. Ada dulu.